Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai instrumen keuangan. Baik, sebelum itu saya akan perkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya pribadi Rini Katika Intansari, ada Rasmawati Risnaldo Putri, Aldo Prayoga, Khairunisa, dan Siska Gustia. Baik, untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu instrumen keuangan adalah setiap perjanjian yang menciptakan aset keuangan dari suatu entitas dan kewajiban suatu keuangan ataupun instrumen ekuitas dari entitas lain. Dengan demikian, penjualan barang oleh suatu entitas ke yang lain kredit akan menimbulkan aset keuangan untuk piutang dan kewajiban keuangan untuk pembeli atau hutang dagang. Di dalam instrumen keuangan ini diatur dalam beberapa PSAK. Yang pertama adalah PSAK nomor 50 yang bertujuan untuk menetapkan prinsip perjanjian instrumen keuangan sebagai liabilitas ataupun ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Dan yang kedua adalah PSAK 55 yang tujuannya untuk mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan liabilitas keuangan dan kontrak pembelian penjualan item non-keuangan. Yang ketiga, PSAK 60 yang memiliki tujuan untuk mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi. Nah, materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya Rasmawati. Kepada Rahma dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rahmawati Risnaldo Putri akan melanjutkan materi yaitu tentang jenis instrumen keuangan. Yang mana jenis instrumen keuangan ini meliputi yang pertama, instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas merupakan setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitasnya setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Jadi, kewajiban keuangan ini mencakup yang pertama, kewajiban kontraktual. Kewajiban kontraktual ini untuk memberikan uang tunai atau aset keuangan lain kepada entitas lain. Yang selanjutnya, untuk menukar aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan bagi entitas. Yang kedua yaitu kontrak yang akan atau dapat diselesaikan dalam instrumen ekuitas entitas sendiri. Dan ekuitas sendiri adalah yang pertama, non derivatif yang entitasnya berkewajiban untuk mengirimkan sejumlah variabel instrumen ekuitas sendiri. Yang kedua, suatu derivatif yang akan atau dapat diselesaikan selain oleh pertukaran sejumlah uang tunai atau aset keuangan lain dengan jumlah tetap dari instrumen ekuitas entitas sendiri. Jenis-jenis instrumen keuangan yang kedua yaitu instrumen keuangan derivatif. Instrumen keuangan derivatif itu merupakan instrumen keuangan atau kontrak lain yang termasuk dalam ruang lingkup pernyataan dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang ditentukan antara lain yaitu suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, nilai tukar, indeks harga, dan lainnya. Yang kedua yaitu tidak memerlukan investasi saldo awal neto atau memerlukan investasi dalam jumlah yang diperlukan untuk kontrak serupa lainnya yang diharapkan akan menghasilkan dampak serupa akibat perubahan pasar. Yang ketiga yaitu diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Instrumen keuangan derivatif dikembangkan secara luas sebagai sarana untuk mengelola risiko keuangan terutama ketika volatilitas nilai-nilai instrumen keuangan derivatif tidak menghasilkan transfer dari instrumen keuangan utama yang mendasari pada periode ketika instrumen keuangan derivatif tersebut telah jatuh tempo.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo Prayoga dengan nomor NIM 787 akan melanjutkan materi, di mana materi selanjutnya yaitu mengenai klarifikasi instrumen keuangan. 1. Aset keuangan. Yang A-nya yaitu aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimaksud untuk bertujuan dijual ataupun dibeli kembali dalam waktu dekat. Selanjutnya yaitu investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset non keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap dan telah ditetapkan dan jatuh temponya. Telah ditetapkan kemampuan untuk memiliki aset tersebut hingga jatuh tempo. Selanjutnya yaitu pinjaman yang diberikan ataupun piutang. Pinjaman ataupun piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap ataupun dapat dipastikan yang tidak dikutip dalam pasar aktif. Selanjutnya yaitu piutang yang dapat ditagih dalam jangka waktu 1 tahun disebut sebagai aset lancar. Sedangkan piutang yang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu 1 tahun diklarifikasi sebagai aset tidak lancar. Selanjutnya yaitu diskon penjualan, di mana di diskon penjualan memiliki 2 metode. Yang pertama yaitu metode piutang neto, yang kedua yaitu metode piutang bruto. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya bernama Siska Sustia, NIM 784 akan menyambung materi selanjutnya, yaitu tentang penghitungan penurunan nilai dalam piutang. Penentuan penurunan nilai dihitung secara individu. Piutang yang tidak mungkin dibayar karena kegiatan operasi dihentikan atau failit harus diturunkan nilainya secara keseluruhan. Jika tidak ada jaminan, maka semua piutang tersebut dihapuskan dan akan dicatat sebagai beban. Penurunan piutang akan dicatat mengurangi nilai piutang atau pinjaman. Ada 2 metode untuk mencatat jurnal penurunan nilai, yaitu yang pertama metode penghapusan langsung atau yang disebut dengan direct write-off method, yaitu piutang yang diturunkan nilainya langsung dihapuskan tanpa dibuat akun cadangannya. Yang kedua, metode pencadangan atau disebut dengan allowance method, yaitu piutang yang diturunkan nilainya langsung dihapuskan. Yang selanjutnya yaitu penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan disebut dengan direct connection, akan menyebabkan nilai piutang dan pinjaman tidak lagi dicatat dalam laporan keuangan. Selanjutnya, aset keuangan tersedia untuk dijual, yaitu aset keuangan tersebut untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual dan tidak diklarifikasikan sebagai salah satu kategori instrumen keuangan seperti aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, kewajiban keuangan lainnya terdapat di paragraf 48 dari AASB, mewajibkan liabilitas keuangan selain pada nilai wajar melalui laba rugi. Diakui pada awalnya pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Paragraf selanjutnya, paragraf 47 dari ASB 139 mensyaratkan bahwa setelah pengakuan awal liabilitas keuangan selain yang ditetapkan sebagai pada nilai wajar melalui laba rugi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
Nisa akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan instrumen keuangan pada PT BCA Tbk Indonesia. Pertama, saya akan membacakan profil PT BCA, di mana PT BCA merupakan salah satu perusahaan swasta di Indonesia yang didirikan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1955. Pada tahun 2014, PT BCA telah memiliki kantor cabang sebanyak 1.111 cabang di Indonesia dan 2 perwakilan kantor luar negeri. PT BCA Terbuka telah menerapkan PSAK nomor 60 tentang pengungkapan instrumen keuangan, di mana pengungkapannya diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Yang pertama adalah aset keuangan yang terdiri dari kas. Yang pertama adalah giro Bank Indonesia, yang kedua adalah giro bank lain-lainnya, yang ketiga aset janji yang dijual kembali, yang keempat kredit yang diberikan piutang pembiayaan konsumen, yang kelima investasi pembiayaan sewa bersih, yang keenam adalah efek-efek untuk investasi. Yang kedua adalah liabilitas keuangan, di mana yang terdiri dari simpanan dari nasabah. Yang kedua adalah simpanan bank-bank lainnya. Yang ketiga, liabilitas keuangan untuk diperdagangkan. Selanjutnya, utang akseptasi, efek-efek utang yang diterbitkan, dan pinjaman yang diterima. Itulah hasil presentasi kami, dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.